Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi ulumih. Mas'alah al-masbuku idza adraka akhir salatil imam fahuwa awwalu salatih. Fal yuwafiqil imama wal yabni alaihi wal yaqnut bi subhi fi akhir salati nafsih wa in qanata ma'al imam wa in adraka ma'al imami ba'dal qiyam fala yashtaghilu bid du'a wal yabda bil fatihah wal yukhaffifha fa in raka'a al imam qabla tamamiha wa qadara ala luhukihi fi i'tidalih min ar-ruku'i fal yutimma fa in ajaza wa faqal imama wa raka'a wa kana li ba'dil fatihah hukmu jami'iha fatasqutu anhu bisabqi wa in raka'al imam wa huwa fi surah falyaqta'ha wa in adrakal imama bisujud aw tashahhud kabbara lil ihram thumma jalasa wa lam yukabbir bi khilafi ma idza adrakahu fir ruku' fa innahu yukabbiru thaniyan fil hawi li anna dhalik intiqalun mahsubun lah والتكبيرات للانتقالات الأصلية في الصلاة لا للعوارض بسبب القدوة إلى آخر كلام Imam Ghazali. Mas'alatun ay hadhihi mas'alah, bermula ini adalah satu masalah. Orang yang masbuk apabila mendapatkan akhir salat imam, maka itu adalah awal atau permulaan salatnya si masbuk tadi. Umpamanya kita masuk berjamaah, imam sudah tasyahud akhir, kita sembahyang 4 imam, kita duduk tasyahud akhir juga menuruti imam, itu merupakan awal sembahyang kita. Orang yang masbuk apabila mendapatkan akhir salat imam, maka itu adalah awal atau permulaan salatnya si masbuk tadi. Maka hendaklah ia menyesuaikan kepada imam dan hendaklah ia membina salat atasnya. Jadi apa yang dibaca imam di situ, itulah yang dibaca si masbuk tadi. Imam rahatan tasyahud awal, kita datang umpamanya Allahu Akbar, duduk kita kepada tasyahud awal, baca tasyahud awal. Imam salam, kita membina sembahyang seterusnya. Hendaklah ia membaca kunut pada salat subuh di akhir salatnya sendiri, meskipun ia sudah membaca kunut bersama imam. Orang sembahyang subuh masbuk 1 rakaat, imam di rakaat yang kedua, masbuk hanya di rakaat pertama. Imam bakunut, si masbuk wajib bakunut. Imam salam sembahyang subuh, si masbuk berdiri menambah rakaat. Nah, sesudah ruku si masbuk bakunut lagi, walaupun tadi sudah bakunut. Nah, kunut yang pertama itu kunut mengikut imam, kunut yang kedua ini adalah kunut yang sebenarnya. Hendaklah ia membaca kunut pada salat subuh di akhir salatnya sendiri, meskipun ia sudah membaca kunut bersama imam. Jika ia si masbuk mendapatkan sebagian
berdiri bersama imam, maka janganlah ia sibuk dengan doa. Misalnya kita masuk berjamaah, imam sudah membaca surah. Kita naik ke masjid atau ke musalla, ke langgar, imam sudah membaca qul ya ayyuhal kafirun, jar imam. Nah, kita ini masbuk, orangnya terlambat. Umpat kita di belakang, Allahu Akbar. Jangan membaca doa iftitah lagi. Maka janganlah ia sibuk dengan doa iftitah. Jangan beriftitah karena sudah masbuk. Imam sudah dalam membaca surat. Namun hendaklah ia memulai dengan Al-Fatihah. Jadi kita begitu Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan wajah tu lagi. Namun hendaklah ia memulai dengan Al-Fatihah dan hendaklah ia meringankannya. Jangan melambat-lambat membaca Fatihah, itu artinya cepat. Jika imam ruku sebelum ia masbuk tadi sempurna membaca Fatihah, masbuk hanya ingat Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, imam lakum dinukum waliyadin, Allahu Akbar, ujar imam. Kita di belakang hanya ingat Iyyaka na'budu. Jika imam ruku sebelum ia si masbuk sempurna membaca Fatihah dan ia dapat menyusul imam pada i'tidalnya si imam dari ruku, maka hendaklah ia menyempurnakannya. Artinya kalau kutuntungakan Fatihah kun ini, aku sempat menyusul imam sidin sedang i'tidal, maka hendaklah ia menyempurnakannya Fatihah. Maka hendaklah ia menyempurnakannya Fatihah. Misalnya ihdinas siratal mustaqim, sudah imam Allahu Akbar ruku, mun kutuntungakan Fatihah ini aku sampat saja i'tidal lawan imam kena bertamuan. Nah, tuntungakan Fatihah. Dan ia dapat menyusul imam pada i'tidalnya dari ruku, maka hendaklah ia si masbuk tadi menyempurnakannya. Jika ia lemah, misalnya hanya ingat nang Bismillahirrahmanirrahim, ya si masbuk nih Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Allahu Akbar, jadi imam ruku. Kalau Fatihah ini kutuntungakan imam i'tidal, kayaknya aku masih kada tuntung baca Fatihah. Karena hanya ingat Ar-Rahmanir-Rahim aja imam sudah ruku. Nah, amun macam itu, jika ia lemah maka ia menyesuaikan imam dan ia ruku. Amun anggaran kada sampat bertamuan karena dia i'tidal, ruku aja lagi sudah umpat imam. Biar ingat Ar-Rahmanir-Rahim aja baca Fatihah, kada jadi masalah. Jika ia lemah maka ia menyesuaikan imam dan ia ruku. Dan sebagian Fatihah itu mendapat hukum seluruhnya, maka gugurlah Fatihah daripadanya karena kemasbukannya itu. Nah, ini salah satu di antara pendapat ulama fikih. Jadi di sini ada dua persoalan yang sering terjadi bagi orang yang sembahyang berjamaah. Persoalan pertama, kita masbuk, kita membaca Fatihah, imam sudah parak tuntung membaca surah.
imam ruku'. Andai kata kita bisa bertemu imam dalam i'tidal, kalau kita menuntungakan Fatihah ini, tuntungakan Fatihah. Tuntungakan Fatihah. Contohnya begitu kita mengata ihdinas siratal mustaqim, parakan sudah habis Fatihah tuh. Sudah ihdinas siratal mustaqim, seayat saja lagi tuntung Fatihah, imam ruku'. Nah, tuntungakan aja Fatihah kita. Karena dalam i'tidal imam kaina sampai kita bertemuan. Yang kedua, permasalahannya andai kata kita kada mampu menuntungakan Fatihah dan bisa menyusul imam pada i'tidal, kita hanya Ar-Rahmanir Rahim, imam ruku' sudah. Nah, macam itu kita umpat ruku' langsung. Kada usah menyambung Fatihah, ingat Ar-Rahmanir Rahim aja. Selanjutnya sudah ditanggung oleh imam. Nah, ini pendapat Imam Ghazali macam itu. Kalau pendapat imam yang lain-lain daripada Imam Ghazali dan yang lebih mu'tamad daripada ini, kada bergantung kita sanggup kada sanggup. Begitu imam ruku', ingat manapun kita membaca Fatihah, kita umpat ruku'. Nah, itu yang lebih mu'tamad. So, kita masbuk, Allahu Akbar, baca Fatihah langsung, jangan baca iftitah, jangan baca auzubillah, langsung bismillahirrahmanirrahim. Begitu sampai kita kepada ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim, imam Allahu Akbar ruku', umpat ruku' juga. Atau kita hanya membaca bismillahirrahmanirrahim, imam ruku' juga. Kadang memandang sampai kadanya menyusul di i'tidal itu. Nah, itu pendapat yang lebih kuat, pendapat yang lebih mu'tamad di kalangan ulama fikih. Ringkasnya, begitu kita Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, imam Allahu Akbar ruku', umpat je ruku' lagi juga. Nah, jangan menyambung Fatihah lagi, umpat juga ruku'. Fatihah kita itu sudah ditanggung oleh imam. Nah, kecuali kita tak baca iftitah. Nah, ini masalah. Tak baca iftitah. Misalnya kita sudah tahu masbuk nih, kita naik ke langgar, kita umpat berjamaah, orang sudah takbir, masuk kita Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Pada imam sudah lakum dinukum toh. Nah, belum tuntung kita membaca iftitah, imam ruku', Allahu Akbar, jadi imam ruku'. Amun kita ini ruku', batal sembahyang kita. Kenapa? Karena kita salah menggunakan kesempatan. Mestinya kada boleh membaca iftitah waktu itu, kada masbuk. Nah, supaya jangan batal macam apa? Stop doa iftitah, baca Fatihah. Amun kita menuntungakan Fatihah, imam masih ruku', kita sampat bertamu di ruku', dapat rakaat. Jadi kita wajib membaca Fatihah sekadar banyaknya kita membaca iftitah yang kita baca tadi. Kita wajib membaca Fatihah sekadar huruf banyaknya kita membaca iftitah. Wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal arda, imam Allahu Akbar. Nah, baca Fatihah. Saya kira-kira kurang lebih tadi hurufnya bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Sampai ruku' lawan imam, dapat rakaat. Bila kada sampai ruku' lawan imam, ikuti aja imam lagi. Namun rakaatnya kada dihitung, karena masbuk warnanya menambah satu rakaat sesudah sembahyang. Nah, ini masalah yang kita rancak berjumpa amun kita sembahyang berjamaah itu. Jadi amun kita terlambat sudah masuk ke musalla, imam sudah sembahyang nang jahriyah, sembahyang benyaring, kita kawah aja mah hitung-hitung.
Sampat kadanya nangali sembahyang zuhur atau asar. Kita kadang mendengar bacaan imam macam apa. Nah, jadi amun kita masuk kalanggar ke masjid berjamaah, orang sudah mulai, jangan hendak membaca iftitah, jangan hendak membaca auzubillah, langsung aja bismillahirrahmanirrahim. Imam rukuk juga. Nah, selamat itu. Jika imam rukuk sedangkan ia sedang membaca surah. Jika imam rukuk sedangkan ia sedang membaca surah, maka hendaklah ia memutuskannya. Kan sampai yang zuhur asar ini kada berbunyi. Tuntung sudah kita membaca Fatihah, imam belum juga rukuk. Beranailah kita, jangan baca surah, kenapa kan dibaca? Baca bismillahirrahmanirrahim, qul a'udzu birabbil falaq umpamanya, min syarri ma khalaq. Allahu akbar aja imam ruku. Nah, jangan dituntungkan lagi surah itu, putus hingga situ, umpat ruku lawan imam. Ada yang dimaafkan, kita boleh bertinggal sampai 3 rukun panjang. 3 rukun panjang itu artinya ruku, sujud pertama, sujud kedua. Ini umpamanya seseorang ini lambat bacaan, muntung itu sudah ditakdirkan Tuhan lambat, ada kawa ancak. Sedangkan imam orang yang cepat bacaan. Takbiratul ihram beriringan aja. Ujur imam Allahu akbar sembahyang zuhur. Inya di belakang Allahu akbar juga sembahyang zuhur. Nah, imam Allahu akbar ruku, inya hanya ingat ar-rahmanir-rahim bacaan lambat, bacaan orang ini imam cepat. Nah, orang nang macam ini dimaafkan bertinggal sampai 3 rukun panjang untuk menuntungkan Fatihahnya. Jadi imam ruku nya masih membaca Fatihah, imam i'tidal masih membaca Fatihah, imam sujud masih membaca Fatihah, duduk antara 2 sujud si imam inya masih membaca Fatihah sampai sujud nang kedua. Nah, amunnya kada ruku di situ si lambat bacaan nih, inya kehilangan rakaat. Amun si imam sujud kedua inya sampat ruku di belakang, dapat rakaat. Nah, itu orang nang lambat bacaan. Dan jika ia mendapatkan imam dalam sujud atau tasyahud, maka ia takbiratul ihram, kemudian ia duduk dan tidak bertakbir. Imam sedang sujud atau imam sedang tasyahud, kita datang Allahu akbar, kita turun duduk tasyahud juga. Turunnya jangan bertakbir, turun wara, jangan bertakbir turunnya. Kemudian ia duduk menyamai imam tasyahud dan tidak bertakbir turunnya. Kenapa kada bertakbir? Karena ini bukan urutan sembahyang inya. Kalau urutan sembahyang inya mestinya ruku dulu kalau inya. Nah, kalau inya ruku bertakbir inya. Kalau langsung kata tasyahud karena untuk menyesuaikan lawan imam, kada perlu bertakbir turunnya. Berbeda dengan apabila ia mendapatkan imam dalam ruku', maka ia bertakbir kedua di dalam turun itu. Lain kisahnya pulang. Inya masuk berjamaah, imam ruku', Allahu akbar ruku'. Kita datang Allahu akbar, Allahu akbar pulang ruku'. Nah, itu bertakbir kedua-duanya. Karena ruku' ini adalah urutan sembahyang kita.
Berbeda dengan apabila ia mendapatkan imam dalam ruku, maka ia bertakbir kedua dalam turun itu. Karena itu adalah perpindahan yang dihitung baginya. Takbir-takbir perpindahan-perpindahan yang asli adalah di dalam salat, bukan karena hal-hal yang datang karena makmum. Dan ia tidak mendapatkan rakaat selama ia tidak tumakninah dalam ruku, sedangkan imam terhitung dalam batas orang-orang yang ruku. Si masbuk nih supaya dapat rakaat, ini harus sempat tumakninah rukunya bersama-sama imam. Allahu Akbar, imam ruku, Allahu Akbar aja imam. Ini di belakang Allahu Akbar. Sampat ruku tak imbai lawan imam, tumakninah, dapat rakaat. Mun berselisih kada dapat rakaat. Misalnya jar masbuk Allahu Akbar, imam sami Allahu liman hamidah. Nah, berselisih ka itu kada dapat rakaat. Amun ragu-ragu, aku tadi ruku asa sampat kah kadakah tambahi sarakaat kene mbah sembahyang. Ragu-ragu. Dan ia si masbuk tidak mendapatkan rakaat selama ia tidak tumakninah dalam ruku, sedangkan imam terhitung dalam batas orang-orang yang ruku. Jika ia tidak menyempurnakan tumakninahnya kecuali setelah imam melewati batas orang-orang yang ruku, maka ia terlewatkan oleh rakaat itu. Rakaat itu tidak dihitung. Karena menambah sarakaat sesudah salam imam. Jadi kita mesti yakin bujur bahwa ruku kita ini si masbuk nih, ruku si masbuk ini sampat bujur tumakninah bersama-sama imam. Kalau ragu-ragu kita asa tumakninah asa kada tadi, tambahi kena sarakaat sesudah sembahyang.